waktu, ketika alam semesta masih dalam keadaan kosong, Allah memutuskan untuk menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah di bumi. Dengan kehendaknya yang maha kuasa, Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat yang lembut. Tanah itu diambil dari berbagai belahan bumi, melambangkan keragaman manusia yang akan datang. Proses penciptaan ini bukanlah sekadar tindakan fisik, tetapi penuh dengan simbolisme dan makna yang mendalam. Allah membentuk tubuh Adam dengan tangannya sendiri, menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang luar biasa. Tubuh yang diciptakannya memiliki bentuk yang sempurna, menunjukkan keagungan dan kemuliaan manusia sebagai makhluk ciptaannya. Setelah tubuh Adam selesai dibentuk, Allah meniupkan ruh ke dalamnya, menjadikannya makhluk hidup yang pertama. Dengan tiupan ruh ini, Adam memperoleh kehidupan, kesadaran, dan sifat-sifat kemanusiaan yang unik. Al-Quran menjelaskan dengan rinci bahwa penciptaan Adam adalah tindakan istimewa yang dilakukan Allah dengan penuh kebijaksanaan. Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan seorang khalifah di bumi, meskipun para malaikat awalnya merasa khawatir akan potensi kerusakan yang mungkin ditimbulkan manusia. Namun, Allah dengan penuh kebijaksanaan menjelaskan bahwa Dia mengetahui apa yang tidak mereka ketahui, menandakan betapa pentingnya peran manusia dalam rencana ilahi. Dengan diciptakannya Adam, Allah menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya sebagai pencipta yang maha sempurna. Kehormatan ini bukan hanya tercermin dalam fisik Adam, tetapi juga dalam tanggung jawab besar yang diberikan kepadanya sebagai khalifah di bumi. Adam diberi kemampuan untuk berpikir, berbicara, dan memahami, serta mendapatkan pengetahuan yang diajarkan langsung oleh Allah. Hal ini menandakan betapa istimewanya manusia di antara ciptaan-ciptaan Allah lainnya. Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, memiliki postur tubuh yang luar biasa. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tinggi tubuh beliau mencapai sekitar 60 hasta, yang setara dengan sekitar 27,4 meter dalam ukuran modern. Tinggi yang mengagumkan ini bukanlah kebetulan, melainkan cerminan keagungan ciptaan Allah pada manusia pertama. Tubuh Nabi Adam yang sangat tinggi menunjukkan bahwa beliau diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna dan megah. Tinggi tubuh yang sedemikian rupa juga mencerminkan kekuatan dan daya tahan yang luar biasa, sebuah sifat yang sangat penting bagi manusia pertama yang ditugaskan untuk menjadi khalifah di bumi. Postur tubuh Nabi Adam bukan hanya tentang tinggi fisik, tetapi juga simbol kebesaran dan keagungan yang diberikan Allah kepada beliau. Kehadiran beliau yang menjulang tinggi menjadi lambang dari kebesaran Allah sebagai pencipta, yang mampu menciptakan makhluk dengan keindahan dan kekuatan luar biasa. Wajah Nabi Adam digambarkan sangat tampan, dengan pancaran cahaya yang memancar dari raut wajahnya. Wajah beliau adalah manifestasi dari keindahan dan kemuliaan yang diciptakan langsung oleh Allah. Kulit beliau cerah dan bercahaya, menambah pesona dan daya tarik yang memukau. Rambut Nabi Adam lebat dan mengalir, menambah kesan kemegahan pada penampilan beliau. Janggut beliau juga lebat dan indah, memberikan kesan kebijaksanaan dan kedewasaan yang sesuai dengan peran beliau sebagai manusia pertama. Penampilan Nabi Adam mencerminkan kesempurnaan yang diinginkan Allah dalam ciptaannya. Keindahan fisik beliau tidak hanya merupakan anugerah bagi dirinya sendiri, tetapi juga menjadi contoh dan teladan bagi seluruh keturunannya. Dengan wajah yang tampan dan bercahaya, Nabi Adam menunjukkan bahwa manusia diciptakan dengan kasih sayang dan perhatian penuh dari Allah. Penampilannya yang megah dan mulia adalah bukti dari kehormatan yang diberikan Allah kepada manusia sebagai makhluk yang dimuliakan di antara ciptaan lainnya. Di saat keheningan malam, ketika Nabi Adam tertidur nyenyak, Allah merencanakan sesuatu yang luar biasa. Dari tulang rusuk Nabi Adam yang dalam posisi terlindungi dan dekat dengan hati, Allah menciptakan seorang pendamping yang sempurna, Siti Hawa. Proses penciptaan ini bukan sekadar tindakan fisik, melainkan penuh dengan makna simbolis yang mendalam. Tulang rusuk dipilih untuk menunjukkan bahwa Siti Hawa diciptakan sebagai bagian dari Nabi Adam, bukan dari kepala untuk memerintahnya, bukan dari kaki untuk diinjak, tetapi dari sisi untuk berdiri sejajar, di bawah lengan untuk dilindungi, dan dekat dengan hati untuk dicintai.
Kedekatan dan hubungan erat antara mereka berdua menandakan cinta dan kasih sayang yang Allah inginkan untuk manusia pertamanya. Penciptaan Siti Hawa mengajarkan kita tentang pentingnya hubungan dan kebersamaan dalam kehidupan. Allah, dengan kebijaksanaannya, menciptakan pasangan untuk setiap makhluk agar mereka dapat saling melengkapi dan mendukung dalam perjalanan hidup. Kisah penciptaan Siti Hawa mengingatkan kita bahwa kasih sayang dan keakraban adalah fondasi dari hubungan yang penuh berkah. Siti Hawa adalah lambang kecantikan dan keanggunan yang luar biasa. Allah menciptakan beliau dengan kecantikan yang mempesona, wajahnya memancarkan cahaya yang lembut dan menenangkan. Wajah Siti Hawa tidak hanya cantik, tetapi juga penuh dengan cahaya ketulusan dan kebijaksanaan, mencerminkan kehormatan dan kemuliaan sebagai pendamping manusia pertama. Rambut panjang Siti Hawa mengalir dengan indah, menambah pesona dan daya tarik yang membuat siapapun terpesona melihatnya. Rambut beliau adalah mahkota alamiah yang diciptakan Allah dengan sempurna, memberikan keanggunan yang tiada tara. Keindahan Siti Hawa adalah manifestasi dari kasih sayang Allah dalam menciptakan pasangan manusia yang pertama, mencerminkan kecintaan dan perhatian Allah kepada makhluknya. Penampilan Siti Hawa yang sangat cantik menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan keindahan dan kesempurnaan. Sebagai pendamping Nabi Adam, Siti Hawa adalah sosok yang penuh kasih sayang dan perhatian, melengkapi dan mendukung beliau dalam kehidupan di surga. Berdasarkan referensi Islami, Nabi Adam dan Siti Hawa pada awalnya hidup di surga tanpa mengenakan pakaian dalam arti seperti yang kita kenal saat ini. Mereka diciptakan dalam keadaan telanjang, namun tidak merasa malu karena keadaan surga yang penuh dengan kemuliaan dan kesucian. Namun, setelah mereka melanggar perintah Allah dengan memakan buah dari pohon yang terlarang akibat godaan iblis, mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak berpakaian. Kesadaran ini membawa rasa malu yang baru pertama kali mereka rasakan. Untuk menutupi tubuh mereka, Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian menggunakan daun-daun surga sebagai pakaian sementara. Ketika mereka diturunkan ke bumi sebagai hukuman atas pelanggaran mereka, Nabi Adam dan Siti Hawa mulai belajar untuk membuat pakaian dari bahan-bahan yang ada di bumi. Pakaian ini kemudian menjadi bagian penting dari kehidupan manusia, tidak hanya untuk melindungi tubuh dari elemen alam, tetapi juga sebagai simbol kesopanan dan kehormatan. Setelah turun dari surga, Nabi Adam dan Siti Hawa mendapati diri mereka berada di bumi yang penuh tantangan dan ujian. Bumi, dengan segala keindahan dan keunikannya, juga menghadirkan kesulitan yang membutuhkan keberanian dan ketekunan. Kehidupan mereka di bumi tidak lagi seindah dan semudah di surga, tetapi ini adalah bagian dari ujian yang Allah tetapkan bagi mereka. Di bumi, Nabi Adam dan Siti Hawa berjuang untuk membangun kehidupan baru dari nol. Mereka harus belajar untuk mengolah tanah, menanam makanan, dan membangun tempat tinggal. Proses ini mengajarkan mereka tentang arti kerja keras dan ketekunan. Setiap harinya dipenuhi dengan tugas-tugas yang tidak pernah mereka alami sebelumnya di surga, tetapi dengan semangat dan kesabaran, mereka terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Allah menganugerahi mereka dengan anak-anak yang menjadi penerus manusia di bumi. Anak-anak mereka tumbuh dan berkembang, membawa harapan dan kebahagiaan baru dalam kehidupan mereka. Melalui keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa, umat manusia mulai menyebar ke seluruh penjuru bumi, mengisi dunia dengan berbagai budaya, bahasa, dan peradaban. Keberadaan anak-anak ini juga menjadi pengingat bahwa meskipun mereka telah diturunkan dari surga, rahmat Allah tetap melimpah kepada mereka. Kehidupan di bumi penuh dengan pelajaran bagi Nabi Adam dan Siti Hawa. Mereka belajar tentang ketaatan kepada Allah, bahwa setiap tindakan mereka harus selalu berada dalam koridor perintah dan larangannya. Kesalahan yang pernah mereka lakukan di surga menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya ketaatan dan penyesalan yang tulus. Kesabaran menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan yang Allah berikan. Kisah kehidupan Nabi Adam dan Siti Hawa di bumi juga dipenuhi dengan kasih sayang Allah. Meskipun mereka harus menghadapi berbagai kesulitan, Allah selalu memberikan petunjuk dan bantuan.
Kasih sayang Allah terlihat dalam setiap aspek kehidupan mereka, dari bagaimana Allah mengajarkan mereka cara bertahan hidup hingga memberikan mereka anak-anak yang menjadi pelipur lara dan penerus umat manusia.